Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat teknik di channel Jadi Berkah Teknik. Melanjutkan yang ulasan kemarin, kita sudah membahas pengertian dasar secara sederhana apa itu yang dimaksud dengan elektronika. Maka seperti janji saya kemarin, saya akan buat video lagi yang mengulas tentang resistor. Komponen pasif pertama yang ini sangat selalu digunakan dalam setiap kumpulan rangkaian elektronika itu pasti pakai resistor. Jadi kalau kita belajar elektronika kok tidak mengenal resistor, berarti kita belum belajar. Baik, sekarang saya akan membahas resistor, atau kalau diterjemahkan dia itu tahanan. Resisten berarti tahanan. Fungsinya itu sebetulnya untuk menahan arus listrik. Jadi dia digunakan untuk merubah arus listrik itu menjadi lebih kecil dari sumbernya. Makanya fungsi dari resistor adalah sebagai penahan arus listrik. Nah, di sini nilai-nilai di resistor itu ada macam-macam ya. Jadi nanti nilai ini yang mempengaruhi nanti berapa besar arus yang ditahan oleh resistor itu untuk keperluan-keperluan pengaturan juga sih, untuk komponen yang lain. Jadi untuk suplai mengaktifkan komponen yang lain itu arus-arus itu harus disesuaikan dengan komponen tersebut, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jadi pertama kita tidak harus belajar membaca nilai resistor. Walaupun resistor ini sendiri macamnya banyak sekali, tapi kita akan bahas untuk resistor yang sifatnya fix. Fix itu artinya nilainya sudah tidak bisa dirubah lagi. Tetap. Nanti ada variabel resistor, di mana nilai resistornya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan maksimal nilai dari resistor tersebut. Jadi kita pertama bahas dulu mengenai resistor. Resistor ini sendiri tahanannya atau satuannya adalah ohm. Disimbolkan dengan seperti ini ya. Jadi simbol dari resistor adalah ohm. Nah, seperti ini. Di mana-mana tempat seperti itu. Nah, untuk resistor itu jenisnya berdasarkan kapasitasnya atau dayanya. Ada yang dari yang terkecil, dari yang 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, 2 watt. Nah, untuk yang up 2 watt ke atas, itu bodinya lebih besar. Itu biasanya dia sudah tidak disimbolkan dengan gelang-gelang warna. Jadi dia langsung dituliskan berapa nilai dari resistor tersebut. Itu tidak perlu belajar, kita sudah akan tahu karena di badannya itu sudah tertulis ya. Misalkan contoh ya, ini kita punya resistor. Nah, resistor ini 5 watt. Nah, di sini tuh misalkan nilainya 100 ohm. 5 watt. Nah, udah ditulis di bodinya. Ini untuk resistor yang wattnya besar atau di atas dari 2 watt. Nah, ini pasti sudah ditulis dengan angka. Tapi untuk yang nilainya atau daya resistornya kecil, 1/4, setengah, 1 watt, itu pasti di badannya tuh dikasih simbol gelang-gelang warna. Nah, di sini saya akan mulai untuk bahas bagaimana cara membaca gelang warna. Itu ya. Jadi gelang warna ini tentunya kita harus tahu. Gelang warna ini nilainya berapa. Makanya di satu sisi ini, di sisi samping kanan ini ya, sudah saya tuliskan gelang warna nilai toleransi. Dan di sini hitam, nilainya 0. Coklat 1. Ini nilai-nilai ini harus Anda hafal kalau Anda ingin mengetahui nilai dari gelang warna. Nah, kalau tidak hafal, maka Anda tuh pakai contekan nggak apa-apa, tapi kan kurang cepat. Kalau nanti orang elektronik itu melihat gitu aja udah tahu, oh nilainya sekian, itu sudah tahu. Kalau dia itu sudah hafal. Cara menghafalkannya ini juga mudah, teman-teman ya. Kalau saya, teknik menghafalkan saya, itu saya singkat. Jadi nggak usah. Jadi gini, cara saya gini. Hitam itu saya singkat hi, co, meo, ku, hi, biu, apu, petan. Nah, itu saya kalau cara menghafal saya seperti itu. Jadi saya tuh hijau, meo, hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak tanpa warna. Jadi kalau kita menghafal dengan cara seperti itu lebih enak. Bisa di trik-trik silahkan, tapi trik saya seperti itu. Hijau, meo, ku, hi, biu, apu, empetan. Udah, simple, sederhana. Jadi sekali ngomong saya tuh sudah mendeskripsikan urutan dari warna-warna gelang warna. Kembali lagi ya, nanti kita kalau untuk masalah menghafal nanti bisa sambil jalan, sahabat-sahabat semua.
Ini kita contohkan ya. Ini kita punya resistor, contoh resistor ya. Gelang pertama, ini ada 4 gelang. Gelang pertama kuning, gelang kedua ungu, gelang ketiga orange, gelang keempat emas. Makanya kita bisa tulis. Gelang pertama kita deskripsikan dulu. Kuning, kuning berarti kita cari ambil berapa? Oh 4, kita tulis dulu. 4. Nah, kita tulis. Gelang kedua ungu, ungu berapa ungu? 7. Kita jajarkan di sini 7. Nah, untuk yang gelang ketiga ini adalah faktor pengali ya. Faktor pengali. Pengali ya. Jadi gini, bukan terus nanti ditulis enggak. Jadi kalau ini orange, orange berapa? 3. Berarti kita kali 1000. Nah, karena 3, nolnya 3 berarti 1000. Berarti nilainya berapa? 47.000. Atau kalau idealnya ditulis 47 kilo ohm. Nah, berarti nilainya di sini adalah 47 kilo ohm. Nah, ada lagi 2 tipe gelang warna. Yang gelang warna yang kedua adalah yang model 5 gelang, 5 gelang. 5 gelang. Kalau 5 gelang sama aja, teman-teman semua. Gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga. Kalau ini gelang ketiga jadi faktor pengali. Kalau untuk yang jenis 5 gelang, nanti gelang yang keempatnya yang jadi faktor pengali. Jadi bisa kita tulis, misalkan ini gelang pertama merah, berarti dia tuh nilainya 2. Ungu, itu di situ 7. Nah, kalau di 4 gelang, ini jadi faktor pengali. Tapi kalau di 5 gelang, ini masih ditulis jadi satuan angkanya. Jadi ini berarti kan kalau gelang ketiga merah, berarti saya tulis lagi 2 ya. 2. Nanti untuk yang gelang keempat, baru faktor pengalinya. Di sini faktor pengalinya ya. Faktor pengali. Di sini faktor pengalinya. Coklat. Coklat berapa? 1. Berarti kali 10. Nah, berarti nilainya berapa? 272 kali 10, 200. Berapa? 2720. Nilainya. Kalau dibikin K, ini satuannya ohm. Kalau dibikin K, dikasih K ini, berarti kan dia dibagi 1000 ya. 1, 2, 3. Berarti 2K 7, 2. Nah, gini. Ohm. Nah, terus yang kelima, ini tadi belum dibahas. 4 sama 5. Emas, maksudnya apa ini? Emas itu toleransi, teman-teman semua. Di sini ditulis toleransi 5%. Artinya gimana? Artinya nilai yang disebutkan ini, 4.700 ini mungkin bisa tidak tepat kalau diukur dengan alat ukur. Jadi dia tuh masih diberi toleransi, dia tuh naik 5% atau turun 5%. Gitu. Jadi misalkan diukur kok enggak 4.698 ohm. Ini masih masuk, walaupun di sini tulisannya 47.000, tapi karena toleransinya 5%, berarti memang resistor itu punya simpangan, tidak tepatnya tuh ke atas 5%, ke bawah 5%, berarti resistornya itu masih normal. Atau memang produk dari pabriknya sana masih normal segitu. Demikian pula untuk ini emas. Sama, ini juga toleransi juga dari nilai yang tertera. Nilai idealnya ini, tapi nilai aktualnya setelah diukur itu bisa bergeser 5%, naik 5% turun. Demikian juga dengan emas. Atau mungkin perak lebih besar lagi. Mungkin ini untuk komponen-komponen yang tidak begitu presisi ya. Kalau untuk komponen presisi yang dia itu untuk alat-alat elektronika yang berpresisi tinggi, pasti dia tuh pakai toleransinya di 1% atau di hijau. Di sini itu ada toleransi 0,5%. Nah, itu. 0,5%, 0,2, 0,1. Nah, ini cara membaca gelang warna. Dan Anda nanti kalau mau bermain elektronika pasti ketemu dengan namanya resistor, teman-teman semua. Jadi nanti ini dipahami ya, benar-benar istilahnya dimatangkan dulu. Jenengan pakai sahabat-sahabat pakai untuk belajar. Nanti warnanya silahkan. Kalau warna standar-standar yang dijual di pasaran itu sudah ada. Nanti kalau Anda itu sudah hafal kayak gini, melihat gini aja sudah tahu, nilainya berapa udah tahu. Kalau sudah terlatih gitu.
Tapi tidak apa, kita bantu dengan melihat tabel, nggak masalah. Karena namanya belajar. Yang penting kita tahu caranya membaca gimana. Gitu sahabat-sahabat teknik yang berbahagia. Nah, sebetulnya resistor ini nanti ada pembahasan lagi. Bagaimana resistor itu dikondisikan seri, bagaimana resistor itu dikondisikan paralel, bagaimana resistor itu dijadikan pembagi tegangan, ada teori Thevenin, ada lagi nanti resistor itu dijadikan penurun arus, bagaimana, macam-macam nanti. Tapi untuk kali ini kita bahas step tadi aja dulu, bagaimana cara membaca resistor. Nah, kita nggak usah, nanti video nggak usah panjang-panjang, sedikit-sedikit aja. Yang penting satu step. Besok kita akan lanjutkan bagaimana membahas resistor itu dikondisikan seri, paralel, dan dijadikan sebagai rangkaian pembagi tegangan. Sekaligus kita bahas hukum Ohm, rumus hukum Ohm. Nanti akan berlaku di penghitungan arus di resistor. Oke sahabat-sahabat teknik yang berbahagia, mungkin video kali ini saya cukupkan dulu. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like, serta jangan lupa bunyikan tombol lonceng, dan jangan lupa komen juga, komen positif, komen yang membangun, benar-benar sangat-sangat terima. Kita terima, kita diskusi. Di sini tidak ada yang lebih pinter, ada yang lebih pandai. Kita bersama-sama diskusi untuk gimana? Untuk bisa saling-saling memahami elektronika itu secara mudah. Salam dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.